Jadi kalau ujian itu tulis aja jawab soalnya di YouTube ya. Iya, Pak. Gracia, ada Gracia? Gracia udah hadir, Gracia? Ada Bapak. Gimana Gracia? Bisa? Kenapa Bapak? Tugas yang kemarin gimana? Bisa Bapak. Bisa ya, nggak ada kesulitan kan? Puji Tuhan nggak ada Bapak. Oke. Ini siapa? Siapa? Ini yang gambar apa? Ini siapa ya? Op B20 siapa ini? Op B20? Saya Bapak Fitri. Fitri ya? Iya. Apa itu Op B20? Nama kelas waktu itu Pak. Offering kelas. Offering kelas. Oke, bisa ya yang kemarin ya? Ya Pak, alhamdulillah bisa. Oke, nggak ada kesulitan kan? Nggak ada. Jadi ketika menguji model itu yang perlu diperhatikan itu hetero sama auto aja ya, sebenarnya hetero sama auto aja, karena itu yang akan mengganggu model di dalam prediksi dalam forecasting ya. Kalau multikolinear sebenarnya enggak ya. Jadi kenapa hetero terkait dengan model? Karena hetero kan terkait dengan kemungkinan ada variasi yang berbeda di antara error termnya ya. Nah kemudian auto juga terkait dengan korelasi ya, korelasi antar error term ya. Tapi kalau multi tidak ada kaitannya dengan residu, tidak ada kaitannya dengan kesalahan pengganggu, sehingga kalau multi itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi model ya. Jadi ketika justru kalau misalnya kan kalau menggunakan SPSS ada yang disebut stepwise ya. Itu kalau menggunakan stepwise malah nanti jadi hilang tuh model ekonometrinya ya. Jadi misalnya ada konsumsi dipengaruhi oleh investasi, dipengaruhi oleh GDP misalnya ya, dipengaruhi oleh suku bunga gitu ya. Ketika misalnya investasi dan GDP terjadi multikolinear, nah itu kalau dipakai stepwise SPSS kan itu bisa hilang ya, misalnya GDP tidak signifikan, kemudian investasi tidak signifikan, hanya suku bunga yang signifikan. Nah kemudian pakai stepwise nanti modelnya dua variabel itu karena tidak signifikan kemudian terjadi multikolinear. Kalau stepwise tinggal satu variabel yang memberi konsumsi tingkat bunga gitu ya. Nah itu secara statistik oke ya, secara statistik mungkin ya betul, tapi secara ekonometri karena ekonometri ini menguji teori, jadi tetap harus dipertahankan. Ya. Meskipun misalnya ada multikolinear, salah satunya kan solusinya salah satunya bisa dihilangkan, ya salah satunya. Tapi jangan dua-duanya gitu ya. Salah satunya dihilangkan. Jadi kalau ada 3 variabel kan terjadi yang multinya saja yang dihilangkan ya. Sehingga model ekonometrinya masih tetap ada ya. Justru yang perlu dijelaskan itu kenapa tidak signifikan gitu ya. Kenapa tidak jadi bukan kalau ada teorinya kemudian tidak signifikan, nah itu justru yang harus dijelaskan nanti di dalam ekonometri itu ya. Sehingga ketika Anda melakukan sebuah riset itu tidak perlu khawatir kalau misalnya modelnya ada yang tidak signifikan ya. Tapi kalau modelnya bisa ada 3 variabel semuanya tidak signifikan, nah ini memang perlu dikaji lagi ya, apakah model spesifikasi modelnya sudah bagus atau belum gitu ya. Tapi kalau misalnya dari 3 variabel satu tidak signifikan, nah itu yang jangan dihapus tapi dijelaskan kenapa tidak signifikan ya.
Jadi kalau mode itu spesifikasinya a priori teorinya sudah bagus, ya nggak usah dipermasalahkan ya. Paling dijelaskan kenapa tidak signifikan, ada apa tidak signifikan. Ya. Nah hari ini, nanti di tugas itu harus dijelaskan ya. Jadi kemarin itu banyaknya hanya hitungan-hitungan output abuse-nya aja sih, harusnya dijelaskan. Dijelaskan apa arti output itu, ya dijelaskan ya. Jadi nanti nilainya maksimum gitu ya kalau sampai dengan penjelasan. Tapi kalau hanya output SPSS-nya kemudian hanya keputusannya, tapi tidak harusnya dijelaskan ya. Secara teori dijelaskan, misalnya dari mulai modelnya, kemudian R square-nya gimana, apa artinya, ya terus misalnya T-nya signifikan, apa artinya, F-nya signifikan, apa artinya, kalau tidak ada yang signifikan mengapa, nah itu yang harus dijawab ya. Oleh karena itu kemarin kan itu kan data-data dari skripsi ya, jadi Anda jangan hanya mengambil datanya, tapi harus juga membaca skripsinya gitu ya, supaya Anda paham apa yang dihitung, apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan ya. Jadi kesimpulannya secara teori ya, secara empiris Anda bisa menganalisis gitu ya, membandingkan antara teori, apa secara teori sudah cocok, hasil pengujian empiris itu sesuai dengan teori enggak ya, kalau tidak mengapa ya. Nah kemudian hasil-hasil kalau di skripsi kan di tesis ada itu, kenapa bisa bandingkan hasil-hasil riset sebelumnya gitu ya. Nah itu yang topik yang minggu kemarin ya. Nah hari ini kita coba akan melihat ini ya. Sudah terlihat screen-nya? Terlihat Bapak. Udah Pak, terlihat. Sudah Pak. Oke. Akan membahas apa hari ini? Siapa ini? Ada Amelia, Halo Amelia. Halo Amelia. Ada Bapak. Halo Iya, Amelia, ada. hari ini akan membahas apa Amelia? Mohon maaf Bapak, di sininya masih has started screen sharing, soalnya koneksinya lagi jelek. Bentar Pak. Oh, koneksinya lagi jelek. Coba Depi ada Depi? Muncul Bapak, regresi Udah dengan muncul? variabel kualitatif. Depi, apa itu Depi? Di screen-nya ada apa? Regresi dengan variabel kualitatif atau dummy? Dummy. Ya, dummy. Variabel boneka katanya dummy itu. Tahu variabel kualitatif Depi? Tahu variabel kualitatif Depi? Kan ada variabel metrik, ada variabel non metrik. Kalau yang metrik kan yang nominal, yang non metrik nominal, ordinal itu non metrik. Kalau yang metrik variabel-variabel yang interval, rasio ya. Silakan, mau ada yang ke belakang dulu katanya, silakan. Jadi apa variabel kualitatif itu Devi? Halo Devi, masih ada Devi? Halo? Kemana ya?
Depi masih ada, Depi? Ada, kenapa? Itu tadi variabel kualitatif itu bisa jelaskan apa variabel kualitatif itu? Atau dummy variabel atau variabel boneka, artificial variabel. Ain Sinta, ada Ain Sinta? Halo Ain Sinta? Ya, Pak. Tahu variabel kualitatif kan ada variabel yang kuantitatif, yang metrik, ada variabel yang non metrik kualitatif. Yang apa variabel kualitatif itu yang gimana, Ain Sinta? Nggak ada suaranya ya. Variabel kualitatif itu yang menunjukkan ada tidaknya suatu kualitas atau atribut, misalnya kayak laki-laki atau perempuan. Iya, kualitatif itu bahkan non metrik, ya, bukan variabel metrik. Kalau metrik itu kan interval, rasio itu metrik. Kalau yang non metrik itu nominal, ordinal. Yang salah satu karakteristik dari skala pengukuran variabel yang nominal itu ketika simbol angka itu sebagai simbol saja. 1 laki, 2 perempuan. 1 laki, 0 perempuan. Iya. Jadi angka 0, 1, 2 itu hanya sebagai simbol saja. Ya. Nah kalau ordinal kan sudah menunjukkan peringkat. 1, 2, 3. 2, kalau juara 1, 2, 3. Berarti juara 1 lebih tinggi dari juara 2. Nah itu angka tidak hanya sebagai simbol tapi sudah menunjukkan peringkat. Ya. Nah jadi hari ini kita akan coba membahas ya regresi dengan variabel kualitatif. Ya kalau kemarin di limit variabel itu ya, di model limit variabel model itu kan yang logit itu kan itu x-nya dependent variabelnya yang kualitatif ya. Logit itu variabel dependennya. Nah di sini yang bukan variabel dependennya atau bukan variabel y-nya tapi variabel x-nya ya. Jadi variabel x-nya yang kualitatif atau yang tidak non metrik ya. Jadi bisa nominal, satu laki, 0 perempuan. Ya. SD, SMP, SMA. Saya pekerjaan, pedagang, pegawai negeri, swasta, itu kan nominal. Ya. Tapi ini untuk variabel y-nya ya. Jadi misalnya ini y sebenarnya B0. Nah ini model yang biasa ya, B0, B1, X1 ya. Nah ini ada I-nya ya. Ada I-nya. Jadi kalau ada I-nya, ini menunjukkan ini data mode ini adalah mode untuk data variabel yang cross section ya. Kalau ada T-nya, kalau ininya T-nya, ada T, YT, XT, X1T, X2T. Nah, itu kalau ada T-nya itu berarti data time series ya. Kalau nanti ada YIT, nah ada I-nya, ada T-nya itu berarti data panel. Ya, panel ya. Gabungan dari cross section dan time series. Nah, ini model yang biasa. Nah, ini yang ini model ini ada variabel bebasnya ya. Ini variabel bebasnya X1, X2 ya. X1, X2 ini variabel bebasnya ya. Nah, ini ada dummy variabel ya. Nah, ini sudah ada dummy variabel ya. Jadi nanti kalau variabel kategorinya kualitatifnya di Y itu yang disebut logit yang kemarin yang di limit variabel model. Tapi kalau
dummy variabel, atau kalau variabel kualitatifnya di X-nya, ya di X-nya, nah ini yang disebut dengan dummy ya, atau variabel boneka atau variabel buatan, artificial variable ya. Nah, contohnya ini FDI, ini foreign direct investment sama dengan B0 plus B1. Ini misalnya apa? Growth, pertumbuhan. Kemudian ini open, bisa keterbukaan ekonomi ya. Jadi FDI dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, keterbukaan ekonomi, ekspor, impor misalnya. Kemudian dummy ya. Dummy-nya apa? Dummy-nya misalnya apa? Misalnya dummy-nya bisa misalnya kalau di data time series bisa sebelum krisis ekonomi 2008, sebelum krisis 2008 dengan setelah krisis ekonomi 97 atau 2008 misalnya, nolnya satu setelah krisis, nolnya sebelum krisis ya. Nah, ini di X-nya ya, kalau datanya data time series gitu ya. Tapi kalau datanya data cross section, nah itu nanti variabelnya bisa tadi, bisa jenis kelamin, pengalaman, umur, dan lain-lain ya. Nah, ini yang saya pindah dulu. Itu mana sih? Sudah muncul screen-nya? Sudah, Pak. Udah. Coba. Asep Setiawan, ya Asep Setiawan. Iya, Pak, ada, Pak. Coba Sep, coba ini di screen muncul tuh karakteristik variabel boneka, variabel dummy variabel ya. Iya, Pak. Nggak tahu ini yang mengistilahkan variabel boneka siapa, saya nggak tahu ya. Coba di beberapa buku teks ini disebut dummy variabel, ini variabel boneka ya. Bisa menjelaskan karakteristik variabel boneka, Sep? Dari screen ini. Sep punya bukunya Ekonometri Payana, Sep? Iya, Pak, punya, Pak. Nah, ini saya ambil dari buku Ekonometrinya Payana. Oh, Karena di iya, buku Pak. ekonometri lain jarang ini dibahas, ya. Variabel boneka ini jarang dibahas, dummy variabel ini. Saya tadi ada di buku Payana, ada. Bisa menjelaskan karakteristik atau ciri dari variabel boneka atau variabel dummy apa, Sep? Variabel boneka itu variabel dalam persamaan regresi yang bersifat kualitatif, Pak. Biasanya menunjukkan ada tidaknya suatu quality atau atribut. Di independennya, Sepnya di X-nya bukan di Y-nya ya. Oh, iya, Pak. Jadi kalau di Y-nya itu tadi yang kemarin logit itu. Jadi kalau variabel kualitatifnya di Y itu yang logit, model logit itu kemarin. Nah, ini variabel dummy itu ketika Anda mengolah data dan menemukan ada variabel yang
kategori, klasifikasi ya. Nah, kualitatif itu ini hubungannya dengan ada tidaknya quality atau atribut. Atribut tahu, Sep? Sep? Halo, Asep? Iya Pak, iya Pak. Atribut tahu, Sep? Iya Pak, tahu Pak, tapi dalam hal ekonometri belum kegambar Pak. Tak atribut teh Asep boga kabogo teh, Sep? Belum Pak. Asep. Belum Pak, belum. Aduh, karunya, Sep. Aduh. Iya Sep. Pak, gak ada yang bangunin sahur. Coba, Sep, gini. Ada gadis nih, Sep. Ada gadis. Atribut Ya. gadis apa? Ada gadis namanya si Cingcawa lah, apa si Lingling apa gitu ya. Nah, atribut gadis itu apa, Sep? Ya, kayak Ciri misalkan gadis itu yang jelas kan perempuan ya, gadis. ya yang jelas ya, Oh, ya perempuan. atribut. Nah, terus apa lagi, Sep? Atribut dari gadis itu? Pakai hijab, Pak. Pakai hijab. Aduh, asal pakai hijab. Berarti rambutnya tuh nggak kelihatannya, Sepnya. Iya, Pak. Hijab. Atau enggak biasanya pakai itu, Pak, pakai gelang, pakai cincin gitu, Pak. Oh, ya atributnya pakai cincin. Atau ulah itu eta mah, Sep, atribut Pak, hidungnya gimana? Oh, iya, Pak. Iya, benar, Pak, ya. Oh, hidungnya Kayak gimana, bibirnya Sep? kayak gimana gitu, Pak. Hidungnya mancung, pengek gitu. Iya. Iya. Oh, iya, Pak, kegambar, Pak. Warna kulitnya putih, hitam, sawo matang gitu. Iya. Nah, itu atribut dari seorang gadis. Yang jelas atribut itu perempuan, hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, sedang, pendek. Iya. Gelut, kurus. itu atribut, Sep. Jadi, siap, Pak. Siap. Udah, ya. Atribut itu menunjukkan karakteristik dari sebuah objek ya. Objeknya bisa barang, bisa orang. Kalau mobil apa, Sep? Itu Pak ada cc-nya misalkan berapa CC-nya. gitu Pak. Terus apa lagi cc-nya? Terus apa ya jenis mobilnya gitu Pak, mobil sedan, mobil Sedan, SUV, apa ya yang kayak gitunya Pak. Mobil Jeep. Itu atribut. Harganya atribut tuh, harganya apa, mahal, murah, cc-nya tadi ya. Atau purna jualnya gimana, itu atribut ya. Jadi setiap jadi kalau Anda nanti meriset berhadapan dengan data-data yang non metrik, data-data kategori ya, klasifikasi, nah ini bisa menggunakan ini ya, regresi dengan menggunakan model dummy variabel atau model variabel boneka atau artificial variabel ya, variabel buatan ya. Oke, saya terima kasih. Nah, ya, Pak. Makasih juga. Jadi kualitatif itu tadi dengan kualitas, dengan atribut, dengan ciri-ciri dari objek tersebut ya. Nah, terutama yang ciri-cirinya itu yang klasifikasi ya. Bukan interval. Kalau interval berarti ya regresi biasa sih. Nah, ini tadi jenis kelamin, laki, perempuan, status pernikahan, menikah, belum menikah, punya pacar, belum punya pacar gitu ya. Pendidikan, sarjana, bukan sarjana, atau pendidikannya S1, D3, D1, D2, nah itu klasifikasi ya. Nah, metode untuk mengkuantitatifkan variabel kualitatif ini, nah ini bagaimana sih membentuk variabel artificial ya, atau dummy buatan ya. Nah, dalam model regresi dengan menggunakan nilai 1 dan 0 ya. Nah, ini tadi nomina itu, angka itu hanya sebagai simbol ya di nomina. Jadi di sini 1 menunjukkan adanya atribut, 0
untuk menunjukkan tidak adanya atribut, ya. Jadi kalau satu laki-laki, no berarti bukan laki-laki, ya perempuan atau apalah. Yang jelas satu laki-laki, kalau satu laki-laki menunjukkan atribut laki-laki, berarti no-nya bukan laki-laki, ya, bukan laki-laki, ya. Ya ada waria, ada apa ya, berarti nanti masuknya no, ya karena bukan laki-laki, karena satu itu laki-laki gitu. Oke, ya. Nah, di sini di model analisis dummy variabel. Nah, ini ada model yang ini yang sederhana ya. Ini analisis varian sederhana. Nah, di sini hanya ada jadi di sini tidak ada variabel lain. Hanya ada variabel dummy. Y-nya di sini adalah gaji karyawan misalnya. Y-nya gaji karyawan. D1-nya jika karyawan laki-laki, D0-nya, D1 sama dengan 0-nya adalah jika karyawan perempuan. Ya. Jadi nanti di sini hanya satu variabel aja, variabel bebasnya, independen variabelnya hanya satu variabel dummy, ya. Nah ini makanya disebut di sini analisis varian, ya. B0, jadi nanti ini B0 itu menunjukkan besarnya perbedaan. Jadi ini B0 ini menunjukkan besarnya perbedaan atau selisih rata-rata antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan gitu ya. Jadi ini B0 ini menunjukkan perbedaan ya antara karyawan laki-laki dan perempuan. Nah, B1 itu rata-rata gaji, ya ini rata-rata gaji, ya. Di sini ini B0 menunjukkan, ini kan konstanta. B0 konstanta ini menunjukkan perbedaan gaji laki-laki dengan gaji perempuan. Nah, B1 ini menunjukkan rata-rata. Rata-rata siapa? Rata-rata gaji laki-laki dan perempuan. Itu, ya. Nah, kemudian berapa rata-rata gaji laki-laki? Rata-rata gaji laki-laki itu berarti penjumlahan ini ya. B0 ditambah B1 itu adalah rata-rata gaji laki-laki. Kenapa B0 B1 gaji laki-laki? Karena ini yang jadi patokannya D1 adalah karyawan laki-laki gitu. Ya. Tapi kalau ini dibalik, nah ini misalnya no-nya laki-laki, satunya perempuan, ya. Berarti ini B0-nya itu B0-nya tetap perbedaan gaji rata-rata laki-laki dan perempuan. Nah, B1-nya jika no-nya, jika satunya perempuan, no-nya laki-laki, nah berarti rata-rata gaji ya tetap B1-nya. Cuma nanti kalau B1-nya perempuan, berarti nanti rata-rata gaji perempuan itu B0 ditambah B1, ya. Dan biasanya yang dijadikan no itu yang dijadikan sebagai standar basisnya gitu ya, dasarnya, ya. Jadi ini no kan biasanya satu laki, no perempuan gitu ya. Kalau misalnya sarjana bukan sarjana, nah sarjana biasanya satu bukan sarjana no gitu ya. Atau misalnya misalnya ya pokoknya yang dijadikan dasarnya yang cirinya lebih rendah ya, lebih lemah, lebih rendah gitu ya. Meskipun ini kalau gender sih sebenarnya bisa aja dua-duanya ya. Cuma nanti tidak ini sebenarnya tidak menunjukkan, hanya menunjukkan perbedaan saja. Ya tidak menunjukkan bahwa no lebih besar, satu lebih besar dari no, enggak. Ini hanya untuk menunjukkan adanya perbedaan saja ya. Apakah gaji ini berbeda antara laki dan perempuan gitu ya. Tidak menunjukkan laki lebih lebih tinggi, perempuan lebih rendah, enggak. Ini hanya untuk, jadi ini sebenarnya atribut ini bisa dibolak-balik asal nanti kesimpulannya harus berdasarkan basis ini ya, 1 dan 0 ini gitu ya. Nah, ini modelnya sudah ada ini modelnya sudah ada variabel lain ya.
Jadi kalau tadi hanya ANAVA variabel dummy saja, ini udah ANACOV varian ya. ANACOV varian berarti sudah ada hubungan antar variabel dummy ini dengan variabel lain ya. Kalau yang tadi ANAVA hanya variabel dummy saja. Nah di sini ada lama bekerja atau pengalaman kerja ya. Jadi kalau tadi yang model ini hanya mau membedakan gaji karyawan berdasarkan apakah ada perbedaan antara laki perempuan. Nah di sini di ANACOV ini sudah ada variabel lain ya. Nah ini variabel lainnya lama atau pengalaman kerja ya. Sehingga di sini nanti bukan hanya membedakan gaji perempuan berdasarkan jenis kelamin ya, tapi juga gajinya ini berdasarkan jenis kelamin dan ini ya perbedaan di dalam pengalaman lama bekerja ya. Jadi nanti apakah ada perbedaan gaji karyawan berdasarkan jenis kelamin dan lama bekerja ya. Apakah laki-laki yang pengalamannya sudah lama ada perbedaannya dengan gaji perempuan yang sudah lama misalnya ya. Jadi di sini sudah ada 2 ya. Atau mungkin nanti modelnya ya ininya bisa lebih banyak lagi ya. Mungkin dummy-nya ada 2, X-nya 1 ya. Atau ada dummy-nya 1 mungkin variabel independennya ada 2 ya. Ya jadi bisa nanti ya lihat model lain ya. Nah ini model ANACOV ya. Ya ini yang tadi ya, satu variabel bebas ini lama pekerjaan, ini dummy ya. Nah ini di mode di data cross section ya, mode di data cross section ya. Nah, ini cirinya ini ada I ya. Ini berarti data cross section ya. Kalau ininya T, nah itu data time series ya. Nah, ini datanya sama tadi gaji karyawan, X-nya lama bekerja, jika karyawan laki-laki, jika karyawan perempuan. Nah, Hanonya itu tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan gender, dia dalam gaji. Jadi sama gaji perempuan dan laki-laki sama aja, tidak ada diskriminasi ya. Atau B1-nya sama dengan 0 ya. B1-nya sama dengan 0. Jadi kalau ininya B1 sama dengan 0 berarti tidak ada perbedaan, sama saja antara gaji laki-laki dengan gaji perempuan gitu ya. Nah, H1-nya ada diskriminasi ya. Atau ini B1-nya tidak sama dengan 0. Ini harusnya tidak sama dengan 0 ya, atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Atau tidak sama dengan 0 ya. Jadi itu hipotesisnya ya. Jika B1 signifikan, nah ini tadi ya, jika B1 signifikan maka H0 ditolak ya. Artinya ada diskriminasi gender ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin. Nah, jika B1-nya tidak signifikan maka ini istilahnya tidak menolak H0 ya. Jadi ini terima, ini yang betul itu sebenarnya tidak tolak H0 gitu ya, bukan terima H0, tapi ini di buku-buku teks sih yang disebut biasanya istilahnya gini ya. Yang betul itu sebenarnya tidak tolak H0 gitu ya. Artinya berarti kalau tidak tolak H0 berarti tidak ada perbedaan, sama ya, sama gaji berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Nah ini jadi kesimpulannya untuk karyawan laki-laki expected-nya YI, jadi perubahan Y yang disebabkan oleh dummy sama dengan 1 itu B0 ditambah B1 tambah B2 ya. Nah ini konstantanya. Ini konstanta untuk yang laki-laki berarti B0 tambah B1
tambah B2. B2 ini koefisien korelasi untuk pengalaman kerja ya. Nah, untuk perempuan expected-nya Y. Jadi perubahan Y yang disebabkan oleh D di mana D-nya sama dengan 0 itu B0 ya. B0 sama dengan B2 X1 ya. Nah, ini karena tadi yang jadi basis nolnya perempuan gitu ya. Tapi kalau nolnya laki-laki, nah ini kebalik nanti. Oke. Nah, ini apa ini? Nah, ini. Jadi kalau digambarkan tadi ini seolah-olah ada dua regresi ya. Jadi ada regresi yang karyawan laki-laki ya, ini yang karyawan laki-laki, ini adalah karyawan perempuan ya. Jadi nanti konstanta untuk karyawan perempuan yang ini ya, ini slope-nya ya, slope-nya ya. Jadi kalau ada variabel lain ya, ini slope ya. Nah, ini konstanta untuk perempuan ya. Ini konstanta untuk perempuan ya. Nah, kemudian B1 ini adalah perbedaan ya. B1 ini perbedaan antara koefisien yang konstanta laki-laki dengan perempuan ya. Sehingga konstanta laki-lakinya ini pertambahan antara B0 ditambah B1 gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan ya. Nah, ini yang ini ada data ini ya, ini datanya saya ambil dari buku Payana ya, tentang Y-nya tadi, Y-nya itu gaji ya, upah gaji, X-nya pengalaman ya, X-nya pengalaman, kemudian D-nya tadi jenis kelamin ya, D-nya jenis kelamin ya. Coba Andita, ada Andita? Ada Andita? Ada Bapak. Coba Andita perhatikan. Ini datanya X-nya itu pengalaman kerja, Y-nya tadi gaji, besarnya gaji, kemudian daminya itu laki perempuan ya. Nah, di sini ada hasilnya. Itu signifikan nggak, Andita? Ini R square-nya 0,92 ya. R square-nya 0,92 ini. Ya. Ini lumayan cukup. Jadi pengaruh pengalaman dan gender ini terhadap gaji itu lumayan 0,92. Ya, jadi 0,92. 92% dari perubahan gaji itu bisa dijelaskan oleh pengalaman dan jenis kelamin ya. Nah, Andita coba ini dilihat T-nya probability-nya signifikan nggak? Signifikan, Pak. Kenapa signifikan? Kenapa signifikan? Karena probnya kurang dari 5%, Pak. Prob tenaon, Andita? Probabilitas. Probabilitas itu apa? Probability itu apa sih? Peluang ya, peluang. Iya. Jadi peluang. Jadi kalau peluangnya ini probabilitasnya 0,01, apalagi ini 0,00.
Jadi peluang untuk menolak ini ya, menolak ini berarti kan tolak Hano ya. Jadi peluang untuk menolak Hano itu benar itu 0,99%. Ya, kalau ini 100% benar ya. Jadi peluang menolak Hano itu ya, kalau Hano-nya salah ini berarti kita akan benar 0,0. Kalau 0,01 berarti kan ini 95% ya. Jadi kalau Hano kita tolak itu kita benarnya itu 99% gitu ya. Jadi keputusan kita 99% benar ya. Ini peluang errornya, peluang kesalahannya ini. Jadi kalau kita menolak Hano, ini kemungkinan salah menolak Hano itu hanya 1% dan kemungkinan benarnya 99%. Kalau ini membalas 100%. Artinya apa, Andita? Ini kan signifikan ya, berarti pengalaman berpengaruh terhadap gaji. Kemudian ini jenis kelamin gimana? Balik lagi coba. Jenis kelamin ini kan signifikan, artinya gimana? Artinya kan Hano itu tidak ada diskriminasi ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau ini signifikan ya, signifikan. Berarti kan tidak ada perbedaan ditolak. Jadi ada perbedaan ya. Hano-nya ditolak, tidak ada perbedaannya ditolak. Sama ya, berarti HA-nya tidak ditolak. Artinya apa? Mana sih balik? Nah, ini nih. Kan ini tadi misalnya Hano-nya tidak ada diskriminasi ya. Nah, ini kan ditolak. Ini ditolak. Nah, ini ditolak. Berarti ini tidak ditolak. Artinya apa ini? Ya. Jadi kalau Hano ditolak karena tadi signifikan 0, di bawah 0,05 probability-nya berarti Hano ditolak. Nah, kesimpulannya berarti ada perbedaan ya, ada diskriminasi ya, ada diskriminasi dalam gender ya. Nah, gitu ya. Jadi dari data ini mana sih? Nah, dari data ini karena ini datanya ada sih di buku Payana ya, halaman berapa tuh 100 berapa gitu ya. Nah, ini jadi ini datanya data gaji, data jenis kelamin, dan data pengalaman. Jenis kelaminnya laki 1, perempuan 0. Ya. Jadi di input nanti nginput jenis kelaminnya gitu aja 1, 0, 1, 0 ya. Kalau laki 1, kalau perempuan 0 gitu aja. Nanti di regres, nah dapat ini. Nah ini karena ini koefisien ininya 0, ini kan di bawah 0,0 berarti signifikan ya. Artinya kan Hano ditolak. Jadi tidak ada perbedaan, tadi tidak ada perbedaan atau sama itu ditolak ya. Ya berarti kita kesimpulannya yang HA-nya ya, berarti ada perbedaan atau ada diskriminasi jenis kelamin ya terhadap besarnya gaji ya. Jadi ada diskriminasi atau ada perbedaan antara laki-laki perempuan di dalam penentuan gajinya gitu ya. Nah, ini model di data time series ya. Coba ini
ini juga ada di buku Payana, saya ambil ini regresi untuk data time series ya. Nah ini Y-nya, ini harusnya ln Y ya. Ini ln Y. Ln Y-nya itu ini FDI ya. FDI. Nah kemudian X-nya ini ln CNP. Ya. Kemudian ini ada dummy. Dummy-nya itu ini jadi satu untuk setelah tahun krisis ekonomi 97, nolnya sebelum 97 ya. Nah, ini hasilnya begini. Ini diketahui ini B0-nya konstantanya. Ini koefisien dari ln CNP. Nah, ini koefisien dari dummy ya. Kira-kira ini signifikan enggak ya? Coba. Siapa ya? Gali, ada Gali? Gali? Ada Gali? Halo Gali, ada? Hadir Bapak. Coba Gali ini dianalisis Gali. Ini Y-nya itu loan FDI, foreign direct investment ya. Ini Y-nya itu foreign direct investment. Kemudian ini ada loan JNP. Ini ada T. Ini harusnya ini loan YT harusnya. Ini loan Y-nya loan juga ini ya. Nah, kemudian ini ada dummy ya, ada dummy. Ini tandanya negatif ya. Dummy-nya ini sebelum dan setelah krisis ekonomi 97 ya. Nah, ini di proyek ini. Nah, ini T-nya ini 7, sekian minus ini 8, ini minus 0,140. Kira-kira ini ini kemungkinan signifikan ya. Ini signifikan enggak Gali? Minus 0,140. Halo Gali. Ini F-nya 0,88, F-nya 100. Ini pasti signifikan. Ini signifikan nggak Gali? Tidak Pak, Kenapa tidak signifikan? karena teh hitung dari VAR dummy-nya lebih kecil dari teh tabel. Teh tabelnya berapa Gali? Gali tahu teh tabelnya berapa? 1,706. Di mana itu? Di mana 1,76? Emang lihat tabel, Gali? Ini Pak yang di buku Payana Pak. Oh, ada tabel, ada berapa N-nya berapa Gali? Yalah, ya satu ya. Jadi gini, jadi sebagai patokan ya biasanya kan jadi secara jadi nggak usah lihat tabel juga, ini sebenarnya nggak lihat tabel. Jadi biasanya gini sebagai patokan untuk 0,05 itu sekitar kalau nggak salah 2,56 apa 196 ya. Ya itulah antara 2,56 sampai 196. Ya, jadi 1% itu kalau nggak salah di 196, 5% di 2,56. Jadi ada di antara 196 dan 256 untuk N tak terhingga itu ya. Kalau tadi Gali kan 17 mungkin ya berapa N-nya Gali? Mungkin di puluhan ya. 29 Pak. 29. Jadi kalau 29 ya di 176. Berarti ini signifikan tidak signifikan Gali? Kalau minus 0,14 ini.
Ini lebih kecil, lebih besar dari 196 atau 256? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil? Tidak signifikan. Tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, H0-nya ditolak, tidak ditolak. Kalau tidak signifikan, H0-nya ditolak atau tidak ditolak? HO-nya ditolak, Pak. Oh, masa? Ditolak itu betul? Tidak ditolak, Pak. HA-nya diterima, Pak. Ditolak, Pak. Yang Ya, tidak H0-nya ditolak. Diterima. Tidak H0-nya diterima atau tidak ditolak ya? diterima, Pak, berarti, Pak. Iya, berarti ya diterima kan sama dengan tidak ditolak. Betul, Pak. Jadi signifikan tidak signifikan? Tidak signifikan, Pak. Betul, tidak signifikan. Betul, tidak signifikan. Artinya kalau tidak signifikan berarti ini ada perbedaan nggak antara sebelum 97 dengan setelah 97? Kalau H0-nya kan ada perbedaan. Kalau HA-nya atau H1-nya, HA-nya itu kan ada perbedaan. Kalau H0-nya tidak ada perbedaan antara sebelum 97 dengan 97. Nah, ini kan karena H0-nya diterima, berarti tidak ada perbedaan ya, karena tidak signifikan ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi pengaruh JNP dan ini pengaruh krisis ya, sebelum krisis dan setelah krisis ini ternyata tidak ada perbedaan, artinya sama saja ya antara sebelum krisis dengan setelah krisis gitu ya. Tapi kalau ininya signifikan, ininya misalnya di atas 196 ya. Nah, ininya di atas 196. Ini signifikan, ini 8. Ini signifikan 7 ya, tapi ini kan enggak. Berarti tidak signifikan, berarti pengaruh sebelum krisis dengan setelah krisis ini sama saja pengaruh JNP terhadap FDI ya. Ini tidak ada perbedaan antara sebelum 97 dengan setelah 97 gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu, sedikit aja. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Ayo bertanya. Saya, Pak. Siapa? Solihatul Aziza. Siapa? Solihatul Aziza. Solihatul. Kok suaranya kecil? Solihatul? Iya, Pak. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Caranya untuk yang membuat variabel dummy-nya itu tadi gimana ya, Pak? Kan seumpamanya misalnya kita jumlah data untuk variabel yang sudah kuantitatif itu misalnya 15. Nah, itu untuk mengisi yang variabel kualitatifnya itu ada peraturannya atau cuma langsung dihitung, cuma langsung dibikin 1010 sampai akhir seperti itu, Pak? Enggak, data Solihatul datanya data apa? Data cross section apa data time series? Data saya yang di skripsi itu time series. Oh, kalau time series antara tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2000 sampai 2014. Ada kejadian itu modelnya variabelnya apa Solihatul? Oh, yang di situ enggak ada, Pak. Cuma kalau yang di datanya kan dari 2000 berapa? 2000 sampai 2014. 2000 sampai 2014 gitu ya? Iya. Nah, itu variabelnya tentang apa ya? Y itunya Y B0 plus B1 X. X-nya ada berapa?
Kalau yang di data aslinya itu ada 5. Tapi kalau yang buat tugas itu kan sama Pak Yana dimintanya ambil 3 saja. Oh, 3 berarti X1 plus B2 X2 plus B3 X3 gitu ya. Plus error gitu ya. Nah, Ya. ini. Nah, tahu nggak X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, tahu nggak? X1-nya inflasi. Inflasi, terus X2-nya upah minimum provinsi. upah minimum, terus Yang ketiga jumlah penduduk usia produktif. population berarti ya. Y-nya Y-nya pengangguran. unemployment gitu ya. Gitu ya. Gini. Salihatun, di antara tahun ini ada kejadian apa? Antara tahun 2000 sampai 2014. Ada kejadian ekonomi tuh yang besar. Itu terkenal. Ada subprime mortgage, ada krisis tuh di Amerika. Pak, izin menambahkan. Ya, boleh. Krisis global finansial tahun 2008, Pak. Lehman Brothers. Siapa ini? Muhammad Fadlah Siddiq. Oh, betul. Itu ada krisis finansial global ya, ada krisis keuangan global. Tepatnya di tahun 2008 ya. 2008. Nah, jadi ini antara 2000 sampai 2014 itu, nah ini ada ini ya. Nah, Solihatun bisa membuat variabel dummy ya. Jadi ini nanti B1X1, B2X2, B3X3 plus dummy. Nah, dummy-nya misalnya 1 setelah 2008, 0 sebelum 2008 gitu. Ya. Iya. Ya, nanti diuji apakah pengaruh inflasi, upah dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran. Ada perbedaan pengaruh inflasi, upah dan penduduk terhadap pengangguran sebelum krisis dengan setelah krisis gitu. Ya. Ngertos, Solihatun, ngertos nggak? Ya, berarti itu nanti mengisi tabel yang dalamnya bagaimana, Pak? Berarti yang di tahun 2000 sampai 2008. Gini aja, Y berarti X1, X2, X3, D ya. Nanti kan ini tadi 2000 sampai dengan 2014. Nah, ini kan di 2008. Nanti berarti 2000 sebelum krisis 0. Sampai 2007 ini 0 sampai, nah ini setelah 2008 berarti 1 sampai 2014 gitu. Ya, ininya tetap. Yang ini tetap, nanti buat aja regres ya. Ngertos? Ya. Terima kasih. Ngertos ya. Tapi Solihatun, kalau datanya cross section nggak bisa begini, ya. Jadi kalau datanya kalau datanya cross section YI B0 plus B1X1 plus B2 dan seterusnya, kan kalau tadi time series ya bisa melihat perkembangan sebelum sesudah, tapi kalau cross section kan nggak bisa ya. Nah, kalau cross section nanti D-nya itu tadi atribut-atribut ya, apa misalnya apa sih tadi jenis kelamin ya. Apa sih kalau misalnya tadi kan tadi kan ininya gaji ininya X-nya apa? X-nya lama bekerja, misalnya ini pendidikan ya. Nah, itu kalau cross section bisa
daminya itu jenis kelamin, pendidikan S1 bukan non S1 atau S1 D3 SMA misalnya. Nah, bisa gini ya. Nah, aturan daminya itu jadi kalau misalnya ada kelompok ini aturan dami ya, aturan dami itu M-1 ya, M-1. M itu banyaknya klasifikasi. Jadi kalau laki perempuan kan dua M-1 jadi satu dami. Tapi kalau misalnya nanti itunya ada misalnya S1 D3 D1 misalnya ada 3 gini. Kalau ada 3 ini harus ada 2 dami nanti ya. Jadi harus ada 2 dami kan ini M-nya 3 terus tidak ada 2 dami. Jadi dami ke-1, dami kedua. Ya dami ke-1 satunya S1 yang lainnya 0. Ya. Dami keduanya misalnya D3 1 yang lainnya 0 gitu ya. Ya, jadi harus nanti tergantung banyaknya klasifikasi ini gitu ya. Kalau klasifikasinya ada 4, misalnya pekerjaan, ada PNS, ada pegawai swasta, ada petani, ada pedagang. Nah ini 4, ini daminya harus 3 ya. Tapi ini tidak disarankan banyak ini ya, karena kalau daminya terlalu banyak itu kemungkinan terjadi multikolinier gitu ya. Jadi yang paling bagus dami itu ya paling ya inilah paling maksimal 2 lah. Tapi sebenarnya kalau diuji sih bisa aja ya daminya sampai 3 sampai 4 bisa saja. Cuman kemungkinan terjadi multikolinier gitu. Ya. Cukup jelas Soliatur? Iya, Pak. Oke, ada yang lain sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan lain sebelum dilanjut? Nah, ini contoh yang Nah, ini ini yang daminya ada 2 ya. Daminya ada 2 karena ya contoh tadi ya. Misalnya ada S1, D3, SMA misalnya ya. Nah, itu kan ada 3. Jadi klasifikasinya S1, D3, SMA misalnya. Nah, itu kan ada 3. Jadi daminya di sini ada 2. Ya. Nah, untuk yang dami ke-1, satunya D3, yang lainnya 0. Ya. Untuk dami kedua, misalnya yang satunya S1, yang lainnya 0. Ya. Nah, berarti kalau di dami ke-1, yang D3-nya yang satunya D3 berarti yang S1 sama SMA berarti 0. Ya. Itu untuk dami ke-1. Untuk dami kedua, jika S1-nya 1, nah berarti D3 sama SMA-nya 0. Ya. Nah, ini jadi ada 2 dami. Dengan ada 2 dami karena klasifikasi atau kategori dari variabel daminya misalnya ada 3. Ya. Jadi kalau ada variasinya daminya ada 3 berarti ada 2 dami. Kalau variasi variabelnya ada 4 berarti 3 dami. Kalau ada 5 klasifikasi berarti ada 4 dami ya. Tapi itu kalau terlalu banyak dami tidak disarankan ya karena kemungkinan terjadi multikolinier antara dami-dami ini gitu ya. Ya, yang ideal biasanya 1, justru banyaknya variabel ininya X-nya ya. Yang daminya 1 lalu maksimal 2 ya. Nah, ini ada di buku Payana kalau nggak salah halaman 121 ya. Ini ada 2 daminya, yang satu daminya jenis kelamin, yang satunya daminya pendidikan gitu ya. Jadi ini ada 2 dami tapi bukan karena dami ada tiga kategori jadi 2 dami. Nah, memang ini daminya berbeda ya.
Jadi kalau yang tadi memang karena ada 2 dummy itu ada klasifikasinya atributnya ada 3, kalau ini memang dua dummy berbeda ya. Jadi ini dummy yang pertama jenis kelamin ya. Ini jenis kelamin dan dummy yang kedua adalah tingkat pendidikan ya. Nah, ini juga bisa dibuat ya. Nah, untuk pengelompokan ini ya bisa. Jadi kalau misalnya ini kalau satu S1, yang lainnya 0. Ya, jadi kalau nanti di data, misalnya Anda punya data cross section ada 100 ya. Nah, ke bawah nomor 1 sampai 100. Nanti kalau nomor 1 S1 berarti 1, nomor 2 SMA berarti 0. Nomor 3 D3 berarti 0. Nomor 4 S1 berarti 1 gitu terus sampai ke bawah ke 100 gitu ya. Jadi ini S1 1, yang lainnya 0. Ya, jadi selain S1 0 ya. Termasuk S2, S3 0 juga ya karena bukan S1 gitu ya. Jadi tapi biasanya enggak ke atas tapi ke bawah ini ya. Yang dijadikan 0 itu biasanya yang lebih bawah dari yang dijadikan 1 ya. Pendidikan misalnya ada D3 dengan D2 dengan D3 berarti D3 kalau ada 2 komunikasi D3 D2 berarti yang nolnya D2 yang satunya D3 gitu ya. Atau kalau S1 dengan D3 berarti S1 yang satunya S1 yang nolnya D3 gitu ya. Nah, ini yang tadi ini ya. Ini yang tadi ini yang ya. Jadi ya. Jadi ini saya dummy ini saya nggak bahas semua ya. Jadi hanya sebagian tapi sebenarnya banyak model-model dummy ya. Yang jelas ini bisa apa? Ini saya tidak semua dibahas dummy ini karena banyak ya. Jadi nanti model-modelnya itu ya. Jadi model sebenarnya dummy itu kan gini ya. Kalau tadi kan yang laki perempuan kan begini ya. Ini yang perempuan ini perempuan ini laki gitu ya. Nah, nanti bisa modelnya itu bisa membandingkan dua regresi ini ya. Jadi regresi ini Anda akan bandingkan berdasarkan dummy variabel ya. Jadi bisa untuk membandingkan 2 regresi. Di mana 2 regresi itu bisa seperti ini sama berbeda ini kan konstantanya berbeda, slope-nya sama. Ya, ini slope-nya sama. Ini slope-nya sama, konstantanya berbeda. Tadi ini B0, B1 gitu ya. Nah, bisa juga konstantanya sama tapi slope-nya berbeda. Nah, bisa gini. Nah, ini bisa B0. Nah, ini konstantanya sama, slope-nya berbeda ya. Atau bisa juga slope-nya berbeda misalnya ini di sini gini ya. Nah, ini kan ini slope-nya berbeda konstantanya berbeda, ini slope-nya berbeda ya. Jadi kalau ini konstantanya berbeda dan slope-nya sama, kalau ini konstantanya sama, slope-nya berbeda. Nah, kalau ini dengan ini konstantanya beda, slope-nya juga berbeda ya. Jadi dummy ini bisa juga untuk menguji ya. Jadi dummy ini bisa juga untuk menguji 2 regresi ya, 2 regresi ya. Atau kalau di FUS itu ada uji Chow ya, uji Chow ya. Ini tes Chow ya. Ini untuk menguji 2 regresi, tapi bisa juga pakai dummy ya, menguji 2 regresi pakai dummy gitu ya. Oke, coba
Ada lagi, coba ada lagi siapa ya? Saya punya data yang kemarin, coba siapa ya? Coba ada satu lagi yang mengajukan datanya, coba. Siapa? Siapa yang Anda punya data, coba. Data tadi kan data time series, ada data yang cross section? Ada data yang cross section? Halo? Anda punya data cross section nggak ya? Atau semuanya time series? Coba siapa nih? Tadi Muhammad Fadilah Sidik tadi ya, ada Muhammad Fadilah Sidik. Iya, Pak. Apa yang kemarin data skripsinya tentang apa, Fadilah? Judulnya analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah industri terhadap kesempatan kerja di Kota Medan. Kesempatan kerja apa ya itunya? Kesempatan kerja konsepnya apa ya? Y-nya berarti kesempatan kerja ya? Iya. Y-nya kesempatan kerja. Y-nya kesempatan kerja, terus itunya apa? X1-nya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, coba saya buat modelnya aja ya. Y-nya tadi kan apa kesempatan kerja, Y-nya. Iya, Pak. Kesempatan kerja atau gini aja lah. Supaya ini, nah gini aja. Kesempatan kerja sama dengan B0 plus B1, X1-nya apa tadi? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan G lah, growth ya. Plus B2 aja? Inflasi. Inflasi. Jangan I. Inflasi apa sih? P ya, price ya. Terus X3-nya? Jumlah industri unit. Jumlah industri apa ya? Jumlah industri ya? Kalau di sini sih pakai unit, Pak. Unit aja, U ya? Unit, ya. U. Terus apa lagi? Udah, 3. Itu saja. Datanya time series ya? Iya. Time series ini kesempatan kerja, pertumbuhan, inflasi, banyaknya ini jumlah apa tadi? Jumlah industri. Jumlah industri ya, jumlah industri. Maksudnya ininya apa sih? Penelitiannya di mana? Indonesia gitu gimana? Kota Medan. Oh, Medan. Satu kota ya? Iya. Unit industri apa, banyaknya perusahaan atau apa? Banyaknya industri? Iya, Pak, banyaknya perusahaan dari setiap perusahaan sih dihitungnya. Ya, ukurannya perusahaan ya. Banyaknya perusahaan gitu ya. Iya. Oke. Ini time series ya? Iya. Tahun berapa sampai berapa, Pak Dila? 2001 sampai 2015. 2001 sampai 2015. Nah, kira-kira apa sih mau dianalisis, Pak Dila? Ini. Untuk membuktikan teori dummy variable, bukan, Pak? Bukan untuk, jadi Anda secara umum membuat deskripsinya. Anda membuat model, kan ini modelnya hanya ingin mengetahui pengaruh dari pertumbuhan, inflasi, dan jumlah perusahaan terhadap kesempatan kerja. Ya. Nah, coba karena ini time series, antara ini kira-kira ada apa ya? Anda mau jadi buat regresi yang lain gitu. Buat regresi lain ya. Apa ya? Antara 2001 2015 ada apa ya? Ada krisis finansial 2008, Pak. Oh, 2008 ya. Selain itu ada lagi. Krisis moneter Indonesia mah lebih sebelum 2001 ya, beda lagi. Oh iya, itu mah 98, 97.
Tapi kalau datanya kalau datanya ada dari tahun 90 mah bisa sih. Nggak ada Pak dari 2001. Dari 2001. Iya. Oke, 2001 apa ya selain krisis finance ya? Kalau misalnya insiden politik, kalau misalnya pengen diteoretisin bisa aja kan, karena boleh. Apa? Ada pemilihan, ada Pemilihan kerusuhan, umum. ada apa sih antara 2001 2015 ada apa? Pemilu Indonesia Tahun berapa? terakhir kali itu berapa ya? 2014 bukan? Kalau jangan 15 terlalu dekat ke 15. Oh. Yang di antara ini nih, di tahun 2008 lah, 2009 ada apa ya? Kalau pemilihan presiden itu Jokowi tahun berapa? 2009 kan? Kalau 2009 SBY ya Pak? Pemilihan SBY? Iya 2009. SBY terpilih? Iya. SBY terpilih. Kalau Jokowi terpilih tahun? Itu mah setelah 2015 kan Pak? Ya, tapi kalau 2014 terlalu ini ya mepet ke 2015 ya. Paling 2009 ya biar kelihatan dampaknya. Ya misalnya ini ya buat 2009 lah, berarti ini SBY ya. Ya. SBY jadi presiden ya. Nah nanti Pak Dila buat model yang nanti tambah ini kan GPU plus DAMI. Nah daminya sebelum misalnya sebelum SBY jadi presiden, setelah SBY jadi presiden gitu. Kalau setelah itu berarti value-nya 1 ya? Apa? Enggak, sebelum misalnya sebelum 2019 setelah 2019 1 gitu. Ya. Ya sebelum ini setelah ini 1 gitu. Ya. Jadi nanti tinggal nambah aja seperti tadi ya. Oke, ya coba ini tugas berikutnya ya. Tugas berikutnya ini Anda membuat model yang baru dari data yang Anda miliki ya. Cuma nanti hati-hati kalau datanya, kalau ini sih bisa begini kalau time series ya, cari kejadian. Tapi kalau datanya cross section, ya tadi cari atribut-atribut lain, jenis kelamin tapi kalau yang deskripsi sih ada datanya enggak ya, yang gitu-gitunya ya. Bisa dipahami Pak Dila? Ya Pak, bisa dipahami. Coba H0-nya apa coba Pak Dila, kira-kira H0-nya? H0-nya adalah apabila setelah ada dummy variable nilai hitungnya lebih besar dari H tabel, maka diterima. Enggak H0-nya coba. H ini aja. Jangan H0 dulu lah, H operasionalnya lah. H penelitian, H risetnya, H hipotesis risetnya. Ini kan hipotesis sebelumnya terdapat hipotesis HA-nya kan terdapat pengaruh atau ada pengaruh pertumbuhan, inflasi dan jumlah unit industri terhadap kesempatan kerja kan gitu ya. Maksudnya sebelum dummy variable, Pak? Enggak, sebelum jangan dummy variable dulu, ini aja dulu. Oke. Normalnya aja dulu ya. Bahkan ada 3 variabel tuh G, kemudian inflasi, growth, pertumbuhan, inflasi sama unit industri ya. Ya. Nah itu pengaruhnya kan kesempatan kerja. Nah coba hipotesis penelitiannya gimana sih? Di sini H0-nya tingkat Jangan H0 dulu. Hipotesis penelitiannya gimana? Hipotesis umumnya bukan H0-nya. Oke, Pak. Kalau H0 H1 kan nanti untuk uji secara statistik. Nah ini mah hipotesis penelitiannya aja. Kalau di deskripsinya langsung ke formula hipotesis, Pak, bukan hipotesis di narasiin. Iya, hipotesis riset, hipotesis penelitian bukan hipotesis. Kalau H0 kan itu hipotesis statistik. Itu untuk diuji. Jadi nanti hipotesis penelitian dulu, baru dibuat hipotesis statistiknya, baru diuji gitu kan.
Iya, tapi kalau di sini aneh Pak, deskripsi yang saya punya hipotesis formulanya duluan, tapi hipotesis penelitiannya di pembahasan langsung. Oh, di bab 3 nggak ada hipotesis? Ya ada di pembahasannya, masa tapi nggak yang ada pasti di bab 3. ada, tapi anehnya disebut yang disebut duluan itu hipotesis statistiknya, bukan. Hano H1. Iya. Oh, ya biasanya kan kalau Hano H1 betul di bab 3, kalau hipotesis penelitiannya di akhir bab 2 biasanya. Ada di bab 2. Akhir bab 2. Ada Pak, ada. Oh iya, betul. Berarti betul. Jadi kan di bab 2 itu tinjauan teori sama tinjauan hasil penelitian sebelumnya. Nah, dari teori dan hasil penelitian sebelumnya itu kan turun hipotesis. Nah, kemudian di bab 3 di teknik analisis data, si hipotesis penelitian itu dinyatakan dalam hipotesis statistik dalam bentuk Hano dan H1 gitu. Ya. Nah, ini hipotesis penelitiannya berarti kan pengaruh pertumbuhan, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan, inflasi dan industri terhadap kesempatan kerja kan gitu ya? Iya. Nah itu kan H1-nya atau HA alternatifnya. Nah H0-nya berarti tidak ada pengaruh ya? Iya. Iya, H0-nya itu berarti tidak ada pengaruh dari pertumbuhan, inflasi dan unit industri terhadap kesempatan kerja gitu. Ya, oke, udah jelas gitu ya. Nah sekarang ditambahin variabelnya, ada variabel dummy, ya. Nah berarti Padilla nanti sebenarnya ini ada 2 regresi, ya. Kalau dipecah ada 2 regresi, ada regresi yang 0 yang sebelum 2019, ada regresi yang setelah 2019. Nah, kita mau uji ini pakai dummy gitu ya, pakai dummy-nya. Tadi dummy-nya itu berarti sebelum Presiden SBY dan setelah Presiden SBY gitu ya. Nah, sekarang hipotesis penelitiannya kira-kira gimana, Pak Dila? Jadi ada tambahan nih sebelum SBY dengan setelah SBY. Hipotesis penelitiannya gimana? Terdapat pengaruh Pilpres 2009 terhadap kesempatan kerja. Nggak begitu sih. Tetap harus muncul, modelnya tetap harus muncul. Karena kan ini ada 3 variabel. Jadi ada perbedaan, hipotesis penelitiannya itu kan berarti ada perbedaan. H1-nya ya, HA-nya. Ada perbedaan pengaruh pertumbuhan, inflasi, dan jumlah unit industri terhadap kesempatan kerja pada masa sebelum Presiden SBY dan setelah Presiden SBY gitu ya. Jadi ada perbedaan pengaruh. Ada perbedaan pengaruh pertumbuhan, inflasi, dan unit industri terhadap kesempatan kerja pada masa sebelum SBY dengan masa setelah SBY gitu ya. Ya. Atau kata-katanya bisa macam-macam sih, kata-katanya bisa gini. Ada perbedaan pada masa sebelum SBY dan setelah SBY, ada perbedaan sebelum SBY dan setelah SBY pada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, bisa gitu juga bisa sih. Yang penting kita di sini akan membedakan apakah ada pengaruh, ada beda nggak pengaruh X1, X2, X3 sebelum Presiden SBY dan setelah Presiden SBY. Yaitu H1-nya, HA-nya. Berarti H0-nya gimana H0-nya? H0-nya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pengaruh X1, X2 sebelum SBY dengan setelah SBY gitu. Iya, Pak. Oke, gitu. Ini Baik, untuk time series. Jadi gini, kalau misalnya sampai nyari nggak dapat, udah aja fiktif aja lah, bikin aja apa ya.
silakan aja sih. Yang penting ada tapi yang bagus sih yang memang ada pengaruhnya gini ya. Bisa Pak Dila, Sidik bisa diikuti. Ya, dapat dipahami Pak. Makasih banyak. Oke. Nah, tapi Pak Dila Sidik kalau misalnya datanya data cross section nggak bisa seperti ini ya. Nggak bisa pakai kejadian-kejadian begini. Kalau cross section kan satu momen ya, satu waktu ya. Kalau satu waktu kan berarti nanti misalnya misalnya pengaruh apa ya, seperti tadi ya, pengalaman atau apa terhadap gaji, kan itu datanya data cross section ya, data hanya bukan time series gitu ya. Nah kalau datanya data bukan time series, berarti Anda nanti cari atribut-atribut yang bisa membedakan model itu ya. Ya bisa dari, kalau misalnya model seperti tadi upah dengan apa pengalaman, ya bisa daminya itu bisa jenis kelamin, bisa umur, bisa pendidikan tadi ya, bisa pekerjaan misalnya ya. Ya kalau di siswa itu bisa misalnya latar belakang orang tuanya ya, yang bisa didalam. Kalau datanya cross section ya. Kalau datanya cross section. Coba ada yang datanya cross section enggak? Kayaknya enggak ya, time series semua ya. Punya saya, Pak. Cross section. Iya. Apa coba saya ingin tahu apa Y-nya apa? Penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja. Nah, penyerapan tenaga kerja adalah AN aja ya, unemployed ya. Iya. Terus apa itunya? Ini siapa? Jamal, Pak. Oh, Jamal. Apa Jamal? X-nya apa Jamal? Jumlah penduduk. Jumlah penduduk, population lah ya. Terus? Iya. Kemudian upah minimum. Upah minimum WM aja lah ya. Terus? Inflasi. Waduh, inflasi? Iya. Ya, kayak inflasi, kayak bisa pilih jeung population naon ya. Inflasi kunaon price ku INF aja, INF lah inflasi. Ini population ya. Jadi ini populasi, upah minimum, inflasi ya. Iya. Angkatan kesempatan kerja apa? Penyerapan tenaga kerja. Iya, penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja naon? Eta ukurannya apa sih penyerapan tenaga kerja? Kalau di sini tuh satuannya jiwa, Pak. Jiwa, penyerapan jiwa ya. Iya. Jiwa, orang gitu, orang ya. Iya, orang. Orang ya, berarti orang. Orang berarti itu berapa itunya? Kok itu di mana itu risetnya? Di Jawa Tengah tahun 2016, Pak. Jawa Tengah, Di wilayah Jawa Tengah tahun 2016. 2016 ya. Iya. 2016. Jadi data inflasi, populasi minimum ini juga penyerapan dalam 1 tahun gitu. Iya, Pak. Di beberapa wilayah gitu. Oh, berarti itu mah panel tuh. Panel ya. Di wilayah kota Kabupaten Jawa Timur gitu. Ya, di daerah Jawa Tengah itu kan ada Kabupaten Cilacap, tahun 2016-nya penyerapannya segini gitu, Pak. Oh, di Cilacap, Iya, di Banyumas, Purbalingga yang kayak gitu. Di Banjarnegara, di Purwokerto gitu. Iya. Oh, itu mah berarti panel tuh, Jamal, bukan cross section ya. Tapi satu waktu gitu, Pak. Jadi cuman di tahun 2016 aja gitu, Pak. Itu masuknya cross section atau panel? Cross section.
Cross section sih sebenarnya cross section karena 2016 aja ya. Iya. Ya cross section sih kecuali kalau tahunnya lebih dari tahunnya misalnya 2010 sampai 2000 itu panen ya. Ya cross section lah. Satu momen kan 1 tahun tapi itunya berarti unit observasinya kota Iya, beberapa kabupaten kota, gitu Pak. ya. Iya. Oke lah. Nah kira-kira apa Jama ini? Anda harus buat model yang membuat model lain. Ini model awalnya gini ya. Jadi ini kan riset hipotesis beliaunya pengaruh inflasi, upah dan populasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kira-kira model apa ya yang bisa dirubah pakai dummy-nya? Kalau tingkat pendidikan gitu bisa nggak, Pak? Tingkat pendidikan, berarti nanti pendidikannya di kabupaten kota itu. Iya, paling Ini aja kalau pendidikan mah saya rata-rata kenana IPM aya tuh IPM kota kabupaten. IPM ada. Maaf Bapak, IPM apa, Pak? IPM teh indeks indeks Proyeksi. bukan indeks apa jadi poho jadi indeks itu teh anu kesehatan yang pendidikan ukuran teh indeks naon kok saya jadi lupa sih. Iya, Pak. Indeks Ada pembangunan yang manusia, tahu Pak. IPM apa? Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia. Human index human development index human development index atau indeks pembangunan manusia. Nah itu bisa kalau pendidikan nanti sulit merata-ratakan, tapi bisa wae sih. Tapi di IPM itu salah satunya indikatornya pendidikan. Di IPM itu misalnya pendidikan itu nanti ya bolehlah misalnya pendidikan lah ya. Pendidikan nanti lihat di setiap kota itu misalnya apakah rata-rata, karena kalau di IPM ada itu rata-rata IPM Indonesia itu misalnya sekarang 11, misalnya 10,2 itu berarti di kelas berapa tuh 6, 7, 8 di kelas SMA ya, SMA kelas 1 gitu ya. Cuman nanti kalau terlalu banyak Jama bisa begini. Nanti buat modelnya misalnya ya dilihat nanti dummy-nya pendidikan lah, oke ya. Karena IPM juga sebenarnya salah satunya pendidikan, ya pendidikan, kesehatan sama harapan hidup berapa puluh tahun gitu ya. Nah, nanti Jama bisa pakai IPM. Kalau IPM nanti bisa ada 3 dummy itu. Ya, ada dummy pendidikan, ada dummy kesehatan, ada dummy harapan hidup. Di harapan hidupnya itu berapa puluh tahun nanti bisa dilihat ya. Nah, kalau pendidikan nanti dummy-nya jangan terlalu banyak, satu aja misalnya nanti di tiap kota itu apakah misalnya kalau berapa banyak nggak Jama berapa kota kabupaten? 17, Pak. Ngan saeutiknya. Iya. Tapi bervariasi nggak ya? Kalau misalnya gini, satunya yang misalnya di atas SMA gitu ya. Yang satunya SMA, yang nolnya lainnya gitu. Bisa nggak ya? Tapi ya gitu aja misalnya. Jadi nanti hipotesis penelitiannya itu gini, apakah ada perbedaan ya antara
yang apakah ada perbedaan pengaruh inflasi tadi itu ya inflasi, Jumlah penduduk. jumlah penduduk dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja antara yang pendidikannya di SMA dengan yang bukan SMA gitu. Ya. Tapi itu baru dilihat dari dummy satu pendidikan aja. Kalau IPM itu ada 3 sih, ada pendidikan, ada harapan hidup, terus ada apa sih yang satunya lagi? Ada 3, ada kesehatan atau apa ya? Ya ini kalau sederhana aja diambil pendidikan nanti, tapi harus lihat dulu sih distribusi pendidikan di Jawa Tengah itu rata-ratanya di mana gitu ya. Jadi nanti supaya enggak kan Jawa tadi berapa 17 kota kabupaten Bapak? Iya Pak, 17 kota kabupaten. Kota kabupaten 17 1 2 3 sampai 17 ya. Jadi nanti coba lihat rata-rata Jawa Tengah itu rata-ratanya di mana sih rata-rata pendidikannya ya, rata-rata pendidikannya apakah di level SMA, SMP, SD, diploma atau S1 ya. Jadi nanti jangan misalnya kalau ketinggian misalnya jamaah nanti menentukan ininya S1 ketinggian nanti ininya nyomplang. Jadi banyak yang nolnya misalnya. Kalau ininya ketinggian di S1 misalnya ya. Ngambil ketinggian ini SMA D3 misalnya jamaah ngambil ininya 1 ini. Nanti banyak yang satunya hanya 1, yang 16-nya 0 semua. Wah, nggak bagus gitu ya. Jadi nanti jamaah lihat komposisi pendidikan di Jawa Tengah itu ada di mana. Mengelompoknya apa ada di S1, di diploma, di SMA, di SMP, SD. Kalau nanti ngelompoknya misalnya di SMA, nah ambil misalnya ini rata-ratanya ya, rata-ratanya misalnya di SMA, nah ambil satunya di SMA, yang lainnya 0 berarti ya. Yang S1 0 berarti diploma 0, SD, SMP berarti 0 gitu ya. Jadi kalau ngambilnya di sini nanti SMA 1 berarti lainnya S1, diploma, SMP, SD itu berarti 0 gitu. Oh, iya. Nah ini tapi jamaah harus lihat dulu ini rata-rata di mana. Kalau terlalu ketinggian nanti datanya 0 semua gitu. Ngertos ya? Siap Pak. Oke. Berarti paling untuk data mengenai pendidikannya itu tinggal searching aja di Google ya Pak. Nanti dilihat rata-rata di Jawa Tengah itu ada di mana. Oh, misalnya kabupaten ini apa, ada 17, kemudian jamaah coba dirata-ratakan. Biasanya jamaah gini. Jadi SD 6, SMP 9, SMA 12, diploma kalau diploma 3 bisa 15, kalau S1 16. Nah, jadi pakai gini coba aja nanti rata-ratanya jatuhnya di mana? Kalau misalnya rata-rata jatuh di 12 berarti SMA gitu. Ya. Gitu ya. Siap Pak. Baru nanti tentukan ininya, supaya tidak banyak yang 0 datanya. Karena kalau banyak yang 0 juga nggak bisa diolah. Oke, gitu ya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke, silakan ada yang lain lagi. Nah, ini supaya Anda nggak kesulitan aja ya. Jadi nanti semua berdasarkan Anda yang miliki, mau data time series, mau data cross section atau ada data panel, ini sebenarnya bisa di jadi tugasnya itu buat model dengan dengan dummy variable gitu ya. Jadi model yang Anda sudah miliki, mau cross section, mau time series, mau panel pakai dummy ya. Kalau misalnya Anda tadi jamaah mau searching data, kalaupun
Anda kesulitan nyari dummy-nya, buat aja fiktif lah. Ya, yang penting Anda bisa membuat model baru gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Wah, udah setengah 12 ini. Udah setengah 12, nggak kerasa ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Jadi Anda nanti dari model-model yang sudah Anda rumuskan kemarin, sudah Anda buat, sekarang buat model baru dengan memasukkan variabel dummy ya. Sementara dummy-nya satu aja ya. Kalau memungkinkan datanya ada di deskripsi, silakan dari deskripsi. Kalau tidak memungkinkan, Anda searching. Kalau masih searching juga tidak dapat, Anda buat aja data fiktif ya. Yang satunya apa, nolnya apa. Yang penting Anda melakukan proses pembuatan model dummy gitu aja. Ya, jadi nggak usah sulit-sulit sih. Ya, buat aja datanya bagi dua, yang satu kasih 1, yang satu kasih 0. Ada perbedaan nggak antara A, B? Nggak tahu tentang apa itu. Silakan aja ya. Tapi yang bagus masih seperti tadi ya, supaya nanti penjelasannya lebih lebih empiris gitu ya. Seperti tadi kan dummy di 97 itu kan negatif ya. Jadi ya itu sebenarnya sudah betul ya, sebelum atau setelah krisis ya. Biasanya kalau setelah krisis pengaruhnya negatif positif gitu ya. Nah, itu tanda di model juga nanti itu akan menentukan ya. Apakah secara teori betul begitu? Menurun, kalau negatif kan berarti menurun pengaruhnya gitu ya. Kalau positif berarti naik. Oke, ada lagi? Parik gimana Parik? Iya Pak, Gimana datanya tentang apa Parik? kalau saya sendiri ini data panel Pak. Oh, data panel. Iya Tapi Pak. udah bisa data panel juga Parik, bisa sih. Apa data panel tentang apa? Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari 2 kabupaten Pak, studi komparatif Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Langkat Pak. Variabelnya tuh X1-nya tuh Eta pertumbuhan bisa dimodelkan gitu Parik. Iya Pak, di sininya mah. Itu datanya data naon sih? GNP, GDP, PDRB Pak. oh, PDRB. Ya. PDRB dalam berapa tahun dari 2 atau panelnya berarti kan dua kabupaten kota eta yang Iya, diperbandingkan. Pak. Iya Pak, tapi dari tahun 1970 sampai 2001 Pak. Eta mah 2 melin panel, eta mah ada komparatif ya bener. Ya. Jadi jumlah N-nya berapa jumlah datanya? Jumlah datanya yang saya pakai 27 Pak. 27 itu 2 kabupaten. Satu Pak. Jadi 54. Ya kalau karena kemarin tugasnya banyaknya dari data ya, kata Pak Yana dari yang panel dibikin time series saja katanya ya. Jadi saya ngambil 1 kabupaten aja gitu Pak. Terus variabel time series 1 kabupaten gitu 27 data. Iya Pak, kalau yang sekarang saya pakai gitu. Itu mah bukan panel, paling itu mah perbandingan aja berenang. Oh jadi gitu Pak. Enggak, kalau panel itu diujinya kan harus digabungkan. Jadi kalau misalnya digabungkan nggak ngujinya itu? Kalau yang deskripsinya digabungkan, cuma karena kalau di tugas saya cuma ngambil 1 kabupaten aja gitu. Karena jadi ngambil seriesnya aja gitu. Iya Pak. Data kabupaten ya. Aduh, kalau Indonesia mah bagus sih Gana. Iya Pak. Tentang apa Parik itu? Variabel-variabelnya pertumbuhan tadi, X-nya, Y-nya kan pertumbuhan. Iya Pak, Y-nya perkembangan PDRB, harga berlaku. X1-nya perkembangan pengeluaran pemerintah, X2-nya perkembangan tingkat pendidikan,
X3-nya perkembangan nilai tambah industri, Pak. Berarti persen-persen atau datanya? Enggak sih, Pak. Yang YX1 sama X3 juta rupiah, yang X2-nya Itu akan itu perkembangan. mungkin dilihat dari ininya. Kalau pertumbuhan PDRB persen enggak? Enggak, Pak, di sininya ratusan juta. Iya, itu lain pertumbuhan. PDRB aja tuh. Mungkin karena perkembangan gitu. Kalau pertumbuhan kan, kalau pertumbuhan itu kan delta harusnya persen itu. Iya, Pak. Iya. Ya coba aja lah nanti pakai dummy, pakai naon, tanya dummy nanya. Apa ya, Pak? Kalau dari tahun 1975 sampai 75 sampai 2001, Pak. 75 2001, tapi itu mah tuh di skop kabupatennya. Iya, Pak. Kalau skop kabupaten mah bisa ada kejadian apa sih Tapanuli aya naon ya? Ada apa? Ada ini politik, ada apa gitu, ada pemilihan bupati apa Bu? Itu kabupaten ya? Iya, Pak, Kabupaten Tapanuli. Iya, kalau kabupaten kan nggak bisa ininya presiden, paling ada pemilihan bupati tahun berapa. Tapi cari yang nanti yang nggak ini ya, nggak, kalau bisa kan tahun 70 sampai berapa? 70? 1975 sampai 2001, Pak. 75 sampai 2001 ya, berarti 75 sampai 2001 itu berarti 13 tahun, artinya 75 2001 20 genap tahun. 27, Pak. 27 berarti di tahun 80-an ada apa tuh ya? 80. Kalau 83 itu ada 83 itu ada paket itu deregulasi. 83 itu. 83 itu ada paket deregulasi deregulasi perbankan. Tapi nyambung ternyata PDRB-nya. Jadi tahun 83 itu ada deregulasi di sektor perbankan, di mana pada waktu itu kan tadinya bunga itu ditentukan oleh BI. Nah, waktu 83 itu paket Juni 83 itu bunga itu langsung ditentukan oleh bank masing-masing, bank per daerah gitu. Jadi bisa beda-beda, BNI di Bandung dengan di Tasik dengan di Tapanuli bisa beda-beda. Nah, itu bisa nggak ya? Itu di 83, Kalau 83 kan lumayan aja dari 75 sampai 83, terus 83 sampai 2001 ya. Iya, Pak. Ya di tengah-tengah lah, bisa lah. Coba aja dicoba gitu ya. Iya, Pak. 83, sebelum 83, setelah 83 gitu ya. Itu ada paket ya di monitor itu. Ya, yang dampaknya, dampak adanya krisis 97-98 juga itu kan karena adanya deregulasi 83. Jadi deregulasi 83 itu kan dibebaskan bank untuk menentukan bunga masing-masing, bunga deposito, bunga tabungan, bunga pinjaman. Kemudian setelah 83 juga itu diboleh membuka cabang sampai ke kecamatan sampai ke tingkat apa gitu ya. Nah, itu yang berdampak ke krisis moneter 97 itu sebagai dampak dari deregulasi di sektor moneter tahun 83 gitu ya. Nah, bisa saja nanti gitu ya. Jadi sebelum paket Juni 83, kemudian setelah paket Juni 83 ada perbedaan nggak pengaruh variabel X1, 2, 3 terhadap Y gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, dicoba aja gitulah. Iya, Pak. Oke, Barik. Udah semua. Saya sebelum saya akhiri, ada lagi siapa? Ada lagi? Halo. Ada lagi nggak? Udah paham ya? Tugasnya ya hanya itu aja. Jadi sebenarnya ini masih ada sih banyak model-model variabel dummy itu. Ya ada yang kalau
terpotong-potong, ada yang musiman. Ini banyak sih ya kajian model-model dummy itu, tapi saya nggak akan cukup nih waktunya ya. Harus 2 kali pertemuan, mungkin 3 kali pertemuan ini kalau ya. Yang penting Anda mengenal aja sih bahwa di dalam model itu ada logit untuk variabel kualitatif di Y dan ada model dummy untuk variabel kualitatif di X gitu ya. Oke. Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Destra gimana Destra? Jadi tugasnya itu kita nambahin variabel dummy, terus kita hanya mencari regresi aja atau bagaimana, Pak? Iya, mencari dummy-nya dibuat model pakai dummy, kemudian diregres aja, coba dites hasilnya gimana, ada perbedaan nggak atau tidak ada perbedaan gitu. Oh gitu, baik Pak. Gitu aja. Silakan aja bebas ya dummy-nya ya, silakan aja. Cuman jangan terlalu terlalu ngarang lah, deket-deket gitu ya. Tadi modelnya pendidikan misalnya ya. Kalau time series lewat kejadian-kejadian apa yang jelas kita mau membuat model dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan model yang sebelumnya, yang awalnya gitu ya. Nah, kalau cross section itu biasanya di dummy-nya itu di atribut-atribut ya, di ciri-ciri dari subjek risetnya gitu ya. Ya, seperti tadi ada jenis kelamin, ada pendidikan, ada pekerjaan, ada apa itu untuk data-data cross section yang bisa membedakan ya. Jangan nanti jangan sama aja. Yang penting kan variabel itu bervariasi ya. Nah, di dummy ini minimal kan ada 2 variasi, 1 dan 0. Jadi nanti kalau datanya 0 semua juga itu nggak bisa diuji ya, atau 1 semua nggak bisa diuji. Jadi yang bagus misalnya ada data 30 ya, yang 0-nya ada 15, yang satunya 15. Yang penting ada ketika ada variasi ya. Kalau satu macam cirinya ya bukan variabel, tapi kalau sudah 2 ya kategori ya nominal ya itu sudah variabel ya, sudah bisa membedakan model. Nanti modelnya itu 2 regresi ya. Jadi ada pengaruh apa terhadap pengaruh X1, X2, X3 Y pada laki, X1, X2, X3 terhadap Y pada perempuan misalnya. Kan sudah ada dua variasi. Ada 2 regresi gitu ya. Nah, itu bisa diuji dengan pendekatan dummy, atau kalau di software itu pakai chow test ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, ini sudah mau duhur ya, sudah mau menjelang duhur. Jadi saya akhiri saja ya, saya ucapkan ini yang sedang karena ini hari pertama bulan Ramadan ya, saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan saya selama ini ya. Jadi dan selamat kepada yang melaksanakan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan ini kita belajar di bulan Ramadan ini lebih banyak pahalanya gitu ya. Ya, ini jadikan sebagai ibadah saja gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami ya. Kalau belum paham bisa buka YouTube, bisa buka buku baca gitu ya. Terima kasih. Nanti kalau ada kesempatan mungkin ini ada banyak lagi ya. Ini yang model dummy yang masih sederhana sih sebenarnya ya. Jadi nanti ada model-model dummy yang terpotong-potong ya. Jadi kan seperti tadi ada yang sama slope-nya beda konstantanya. Kemudian ada yang
sama konstantanya beda slope-nya. Nah, ada lagi tadi yang beda konstantanya beda slope-nya. Ya. Nah, itu yang terpisah-pisah ya, model-model dummy yang terpisah-pisah ya. Atau nanti ada lagi dummy yang model untuk musiman ya. Jadi untuk di terutama ini di sektor pertanian biasanya ya. Jadi ada dummy musiman. Jadi data-datanya nanti data-data kuartal, triwulan atau semesteran ya. Jadi data bulanan ya, kemudian musiman, data musim, satu musim kita analisis apakah ada perbedaan nggak antar musim atau di antara dua musim ya, musim kemarau, musim penghujan atau musim apa ya. Kalau Indonesia sih hanya 2 musim ya. Kalau di luar negeri bisa ada 3-4 musim gitu. Nah, itu saja mungkin ya. Terima kasih yang sudah hadir. Jamal nanti dicek yang kehadirannya ya. Dicek kehadirannya. Kemudian Mas UM juga. Mas UM juga kemarin di Google itu ya, Classroom juga tugas-tugasnya ada di situ ya, di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pak. Mohon maaf lahir batin juga Pak. Dan selamat berpuasa. Kapan bakal ada wacana bukber, guys? Ayo minggu depan lah. Yuk, wacana doang kan? Ya wacana dulu, dilaksanain atau enggaknya mah kemangke. Doang. Bukber online aja guys. Di rumah Jamal. Guys, Mukbang. kita bahasnya di grup tanpa Jamal ya, oke? Siap. Mustafa 5 ya. Dava. Oh. Recordingnya matiin dulu.